Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita pada renungan pagi Jumat 29 Juli 2022 dengan tema persembahan yang disertai kasih. Terambil dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sangat penting apabila kita memberi persembahan disertai kasih. Dalam nas renungan pagi ini, Injil Yohanes dengan jelas menyatakan, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia, Allah, telah mengaruniakan Anak yang tunggal. Kata mengaruniakan di sini saya artikan mempersembahkan, memberikan persembahan sebagai korban. Allah dengan kasih yang besar telah mempersembahkan anaknya, Yesus Kristus, sebagai korban penebus dosa manusia. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Allah memberikan anaknya sebagai persembahan karena kasih. Yesus Kristus rela memberikan nyawanya sebagai persembahan yang hidup yang tak bercacat juga karena kasih. Jadi Allah memulai dengan kasih dan Yesus Kristus menjalankan kasih itu sehingga kasih itu menyatu. Pengorbanan, salib, dan pengampunan dimulai dari kasih. Allah mempersembahkan anaknya sebagai korban mati di kayu salib karena kasihnya kepada dunia. Bertolak dari paparan tersebut, sebanyak apapun yang kita persembahkan, sehebat apapun kita melayani, tanpa disertai dengan kasih, itu sama sekali tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan mingguan, atau kita mempersembahkan waktu kita, tenaga kita untuk melayani. Kalau tidak disertai kasih, semua itu akan sia-sia. Karena Tuhan tidak melihat atau menilai jumlah yang kita berikan, tetapi Dia melihat seberapa tulus dan ikhlas kita memberi persembahan. Allah memberikan anaknya sebagai korban persembahan dengan kasihnya yang besar. Maka kita yang telah menerima anugerah keselamatan itu wajib memberi persembahan dengan kasih, bukan dengan paksa atau karena perintah. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pasal 6 ayat 5, Matius pasal 22 ayat 37, Markus pasal 12 ayat 30, dan Lukas pasal 10 ayat 27. Jadi berdasarkan ayat firman Tuhan ini, persembahan yang utama adalah persembahan yang hidup, persembahan yang disertai kasih kepada Allah. Ketika kita menyerahkan sepenuh hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita sebagai persembahan kepada Allah, berarti kita tidak memberi peluang kepada hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Inilah persembahan yang dikehendaki oleh Allah. Karena apabila kita hidup sepenuhnya untuk Tuhan, maka akan membuat kita lebih mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan berupa uang, harta, tenaga, dan waktu kita tidak akan berarti di hadapan Tuhan jika tidak disertai kasih. Mari, jadikanlah kasih sebagai dasar persembahan kita kepada Allah. Apabila kita meletakkan kasih sebagai dasar persembahan, maka kita akan melakukannya dengan tulus ikhlas dan tanpa sungut-sungut. Tuhan memberkati. Shalom.